Kamu tidak pernah menolak permintaan siapapun. Kamu selalu ada saat orang butuh. Kamu yang pertama datang dan yang terakhir pergi. Tapi perhatikan satu hal. Siapa yang ada untukmu saat kamu yang butuh? Jawabannya sudah kamu tahu. Dan yang lebih menyakitkan, ini bukan kebetulan. Ada alasan psikologis yang sangat spesifik kenapa orang sepertimu selalu menjadi target. Dan itu bukan karena kamu lemah. Selamat datang di Shadow Mind Project, tempat di mana sisi gelap tersembunyi manusia diungkap. Orang yang paling baik hati bukan dimanfaatkan karena tidak punya batas. Mereka dimanfaatkan karena mereka memiliki sesuatu yang sangat langka dan sangat berharga bagi orang-orang yang tahu cara menggunakannya. Empati, kesetiaan, dan ketidakmampuan untuk membiarkan orang lain kecewa. Di dunia psikologi, kombinasi ini disebut sebagai profil target ideal. Orang yang secara tidak sadar memancarkan sinyal bahwa mereka aman untuk dimanfaatkan. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka tidak sadar, tapi karena nilai-nilai yang mereka pegang digunakan melawan mereka. Di video ini kita akan bedah 5 cara hal itu terjadi, dan nanti di bagian terakhir, aku akan bagikan satu pergeseran kecil dalam cara berpikirmu yang bisa langsung mengubah cara orang memperlakukanmu. Tapi pertama, kita harus pahami mekanismenya. 3 tahun Galih dikenal sebagai orang yang tidak pernah menolak. Butuh tumpangan tengah malam, Galih ada. Butuh pinjaman uang, Galih ada. Butuh seseorang untuk mendengar keluhan panjang, Galih ada. Sampai suatu hari Galih sendiri yang butuh bantuan kecil. Ia hubungi satu persatu. Jawabannya sama, sibuk nanti, maaf ya. Galih tidak marah, ia hanya diam. Dan dalam diamnya, ia baru menyadari sesuatu yang sudah lama terjadi tanpa ia sadari. Ia tidak punya teman. Ia punya orang-orang yang membutuhkannya. 2 hal yang terlihat sama, tapi sangat berbeda. Tanda pertama, kamu tidak punya teman. Kamu punya orang-orang yang membutuhkanmu. Ini bukan tentang jumlah orang di hidupmu. Ini tentang arah energinya. Dalam hubungan yang sehat, energi mengalir 2 arah. Ada saat kamu memberi, dan ada saat kamu menerima. Tapi dalam hubungan di mana kamu selalu dimanfaatkan, energinya selalu mengalir satu arah. Dan yang paling menyakitkan, kamu sering tidak sadar karena kamu sudah terbiasa menjadi pemberi. Menjadi pemberi sudah menjadi identitasmu, bukan pilihan sadarmu. Pertanyaannya, dari semua orang yang biasa menghubungimu, berapa yang menghubungimu bukan karena butuh sesuatu? Setiap kali Bima mengatakan tidak, ada rasa tidak nyaman yang langsung muncul di dadanya. Bukan karena ia tidak mau menolak, tapi karena membayangkan ekspresi kecewa orang yang ia tolak. Terus lebih menyakitkan dari beban yang harus ia tanggung sendiri. Jadi Bima selalu mengiyakan, selalu. Sampai suatu hari ia menyadari bahwa hidupnya sudah penuh dengan agenda orang lain dan tidak ada ruang untuk agendanya sendiri. Bima tidak dimanfaatkan karena tidak bisa berkata tidak. Ia dimanfaatkan karena ia terlalu peduli pada perasaan orang yang bahkan tidak peduli pada perasaannya. Tanda kedua, kamu lebih takut mengecewakan orang lain daripada mengecewakan dirimu sendiri. Ini adalah sinyal paling kuat yang kamu pancarkan kepada orang-orang yang tahu cara memanfaatkan orang lain. Ketika seseorang menyadari bahwa kamu tidak sanggup melihat mereka kecewa, mereka tahu satu hal. Mereka hanya perlu menunjukkan ekspresi kecewa untuk mendapatkan apapun dari kamu. Psikologi menyebut ini sebagai fawn response. Respons otomatis untuk menyenangkan orang lain demi menghindari konflik atau perasaan tidak nyaman. Dan selama respons itu lebih kuat dari rasa hormatmu pada dirimu sendiri, kamu akan terus menjadi orang yang pertama dihubungi saat orang butuh dan yang pertama dilupakan saat mereka tidak butuh. Rehan dikenal sebagai orang yang selalu bisa diandalkan. Di tempat kerja, ia yang pertama lembur. Di lingkungan pertemanan, ia yang selalu bisa diminta tolong kapan saja. Tapi ada satu kalimat yang sering ia dengar, dan tidak pernah ia sadari betapa berbahayanya kalimat itu. Pasti Rehan mau bantu, dia kan orangnya baik. Rehan mendengar itu sebagai pujian. Yang tidak ia sadari, kalimat itu adalah label. Dan label itu digunakan sebagai alat. Karena begitu seseorang dilabeli orang baik, menolak permintaan terasa seperti mengkhianati identitas mereka sendiri. Tanda ketiga, kebaikanmu sudah menjadi identitasmu, dan itu digunakan untuk mengontrolmu. Ini adalah jebakan paling halus yang ada. Ketika kebaikan menjadi identitasmu bukan pilihan, menolak terasa seperti berhenti menjadi dirimu sendiri. Dan orang-orang yang tahu cara memanfaatkan, ini akan selalu mengingatkanmu betapa baiknya dirimu yang tepat sebelum mereka mengajukan permintaan. Kamu kan orangnya, nggak pernah nolak.
Tahu kamu pasti mau bantu, cuman kamu yang bisa aku andalkan. Kalimat-kalimat itu bukan pujian, itu pengunci. 2 tahun Arman berteman dekat dengan seseorang yang selalu membutuhkannya. Setiap kali Arman mencoba memberi jarak, ada krisis baru, ada masalah baru, ada kebutuhan mendesak baru. Arman tidak pernah bisa benar-benar pergi, karena setiap kali ia mencoba, ada sesuatu yang menariknya kembali. Ia hampir sadar bahwa pola itu bukan kebetulan. Krisis itu tidak selalu nyata, tapi konsekuensi emosionalnya sangat nyata bagi Arman, dan itu cukup untuk membuatnya tetap ada. Tanda keempat, setiap kali kamu mencoba memberi jarak, selalu ada sesuatu yang muncul untuk menarikmu kembali. Lalu ini adalah teknik yang sangat konsisten digunakan oleh orang-orang yang bergantung pada kebaikanmu, bukan selalu secara sadar, tapi polanya sangat khas. Setiap kali kamu mulai menjauh, ada krisis emosional. Ada cerita yang membuat kamu tidak sanggup pergi. Ada kalimat yang membuatmu merasa jahat kalau tidak ada. Psikologi menyebut ini manufactured dependency, ketergantungan yang diciptakan untuk memastikan kamu tidak pernah benar-benar pergi. Dan selama kamu tidak mengenali polanya, kamu akan terus terjebak di dalamnya. Hendra punya satu kebiasaan yang tidak pernah ia sadari. Setiap kali ia melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, ada suara kecil di kepalanya yang berkata, kamu egois. Liburan sendiri, egois. Menolak permintaan, egois. Memprioritaskan kesehatannya sendiri, egois. Hendra tidak tahu dari mana suara itu berasal. Yang ia tahu, suara itu selalu berhasil menghentikannya. Sampai suatu hari ia bertanya kepada dirinya, siapa yang mengajarkan aku bahwa memprioritaskan diri sendiri adalah kejahatan? Dan jawabannya mengubah segalanya. Tanda kelima, kamu sudah percaya bahwa memprioritaskan dirimu sendiri adalah bentuk keegoisan. Ini adalah keyakinan yang paling merusak dan yang paling sulit diubah. Karena ia tidak terasa seperti keyakinan yang salah. Ia terasa seperti nilai moral yang mulia. Tapi ada perbedaan besar antara keikhlasan dan pengkondisian. Keikhlasan adalah saat kamu memilih untuk memberi karena kamu mau. Pengkondisian adalah saat kamu tidak bisa tidak memberi karena kamu sudah diajarkan bahwa tidak memberi adalah kesalahan. Dan selama kamu tidak bisa membedakan keduanya, orang-orang yang tahu cara memanfaatkan akan terus menggunakan nilai-nilaimu sebagai senjata melawanmu. 5 tanda itu sudah kamu dengar, dan mungkin sekarang ada sesuatu yang mulai terlihat lebih jelas. Bukan tentang orang-orang di sekitarmu, tapi tentang pola yang sudah berjalan terlalu lama dalam hidupmu. Sekarang aku ingin bagikan satu hal yang bisa langsung kamu gunakan. Bukan tentang belajar berkata tidak, itu terlalu sederhana. Ini tentang satu pertanyaan yang harus kamu tanyakan pada dirimu setiap kali ada yang meminta sesuatu darimu. Apakah aku melakukan ini karena aku mau, atau karena aku takut dengan konsekuensi kalau aku tidak melakukannya? Satu pertanyaan itu saja. Kalau jawabannya karena mau, lakukan dengan sepenuh hati. Kalau jawabannya karena takut, itu bukan kebaikan. Itu ketakutan yang menyamar sebagai kebaikan. Dan kamu berhak untuk berhenti melakukan sesuatu yang lahir dari ketakutan. Orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan pernah membutuhkan ketakutanmu untuk mendapatkan bantuanmu. Mereka cukup dengan ketulusanmu. Dan kalau seseorang hanya bisa mendapatkan sesuatu darimu melalui rasa bersalah atau ketakutan, nah itu bukan persahabatan. Itu transaksi yang selama ini kamu bayar sendirian. Selamat datang di sisi gelap yang jarang dibicarakan, tapi selalu ada di sekitar kita. Satu pertanyaan untukmu sebelum hari ini berakhir. Dalam hidupmu sekarang, adakah seseorang yang hanya menghubungimu saat mereka butuh sesuatu? Tidak perlu dijawab kepada siapapun. Cukup jawab untuk dirimu sendiri, karena kadang menyadarinya saja sudah cukup untuk memulai sesuatu yang berbeda. Kalau konten ini membantumu melihat sesuatu yang selama ini tidak terlihat, channel ini hadir setiap minggu untuk itu. Ya, kamu tahu apa yang perlu dilakukan selanjutnya.